Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Adik-adik kelas 11 yang saya banggakan, materi kita pagi ini adalah bermain drama, ya, bermain drama. Ya, sebelum kalian nonton video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan, saya ingin sampaikan nanti di dalam video itu ada beberapa tugas, ya. Jadi silakan pada saat kalian menonton video, ketika ada tugas dicatat tugasnya, kemudian nanti setelah kalian selesai menonton video, kemudian tugasnya dikerjakan, ya. Jadi tolong disimak videonya, kemudian ada tugasnya dicatat, kemudian nanti dikerjakan. Ya, saya kira itu dulu untuk pengantar. Selanjutnya silakan kalian simak video berikut ini. Materi kita kali ini adalah bermain drama. Ya, ini yang akan kita pelajari, bagaimana kita bermain drama. Tetapi kali ini yang akan kita pelajari belum bagaimana bermain, tapi masih bersifat konsep, ya, bersifat pengetahuan. Yang akan kita pelajari adalah apa pengertian drama, bagaimana memahami struktur drama, mengidentifikasi unsur drama, dan yang terakhir menganalisis kebahasaan teks drama. Ini yang akan kita pelajari. Pengertian dan bentuk drama. Kita pengertian, ya. Pengertian drama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa macam. Ya, yang pertama ini adalah dialog yang dipentaskan. Ya, yang kedua, kisah yang melibatkan konflik emosi khusus disusun untuk pertunjukan atau pertunjukan teater. Atau pengertian lain, drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak, laku, unsur pembantu, serta disaksikan oleh penonton. Itu pengertian. Tetapi secara garis besar kita dapat simpulkan bahwa pengertian drama itu adalah, ya, naskah dalam bentuk dialog yang kemudian dipentaskan. Itu, ya, sederhananya kurang lebih seperti itu pengertian drama. Selanjutnya bentuk drama. Ada beberapa bentuk drama yang kita ketahui. Yang pertama berdasarkan bentuk sastra cakapannya, ada yang disebut dengan drama puisi dan drama prosa. Kalau drama puisi, sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi menggunakan unsur-unsur puisi. Jadi bentuk percakapannya, bentuk dialognya itu menggunakan unsur-unsur puisi. Kemudian drama prosa, percakapannya disusun dalam bentuk prosa. Ini yang sering kita lihat, ya. Kalau drama puisi itu ada, tapi sepertinya jarang ditemukan, ya. Berikutnya berdasarkan sajiannya, drama dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama drama tragedi atau drama duka. Tokohnya sedih atau muram, terlibat dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ya, itu drama tragedi. Jadi tokohnya mengalami suatu tragedi. Kemudian drama komedi atau disebut drama ria. Drama yang sifatnya menghibur. Ya. Walaupun selorohan, di dalamnya terdapat bersifat menyindir, ya, dan berakhir dengan bahagia.
Tragikomedi yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka tapi berakhir dengan kebahagiaan. Kemudian berdasarkan kuantitas cakapannya, drama dibagi juga dalam 3 bentuk. Ada drama pantomim, mini kata, dan dialog monolog. Pantomim drama tanpa kata-kata, hanya gerakan tubuh ya. Itu pantomim namanya. Biasanya tampilannya pakai itu wajahnya yang warnanya putih gitu ya. Ya, biasanya pakai kaos tangan, pakai apa itu bajunya baju khas biasanya seperti itu. Mini kata drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Sedangkan dialog monolog menggunakan banyak kata-kata. Berdasarkan besar pengaruh unsur seni lainnya, dibedakan menjadi yang pertama drama opera yang menonjolkan seni suara atau musik. Sendra tari, drama menonjolkan seni drama dan tari. Dan ketiga adalah tablo, drama tanpa gerak atau dialog. Itu bentuk-bentuk drama yang kita kenal ya. Mungkin salah satunya mungkin kita pernah melihat ya, pernah nonton drama ya, di sanggar teater gitu ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya bagaimana struktur drama akan kita pelajari. Dalam bentuk bagan kurang lebih drama itu seperti ini ya susunannya, struktur drama. Drama itu ada 3, yang pertama ada 3 struktur, prolog, dialog, dan epilog. Dalam dialog ini terdapat 3 struktur lagi, terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, konflik, dan resolusi. Prolog adalah kata-kata pembuka pengantar yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Disampaikan di awal ya, biasanya di awal sebagai pembuka. Itu prolog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dialog. Biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Ini biasanya disampaikan di bagian akhir ya. Apakah lewat tokoh ataukah lewat yang menyampaikan prolog tadi. Ya. Sedangkan dialog ini adalah percakapan, seluruh percakapan antar tokoh itu disebut dialog. Nah, dalam dialog ini terdapat 3 struktur ya. Yang pertama adalah orientasi, konflik, dan resolusi. Ya. Orientasi itu bagian awal cerita ya, yang biasanya menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan tokoh, menyatakan situasi cerita, mengajukan konflik, ya, dan seterusnya. Jadi masih sifatnya mengawali cerita, memperkenalkan dulu tokohnya siapa, situasinya seperti apa, tempatnya di mana. Itu orientasi. Yang kedua konflik, ya, konflik, komplikasi, bagian tengah cerita. Ini mengembangkan konflik. Konflik itu pertentangan antar tokoh. Nanti dalam dialog itu terlihat ada pertentangan. Baik pertentangan dengan pribadinya sendiri atau pertentangan dengan tokoh yang lain, gitu ya. Yang ketiga adalah resolusi. Ya, resolusi muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Jadi biasanya disebut klimaks, titik batas ini ya, disebut klimaks, puncak cerita atau turning point. Nah, itu struktur dari drama. Ya. Ringkasnya atau singkatnya, supaya lebih mudah memahami,
Orientasi itu adalah pengenalan awal cerita. Pengenalan tokoh, latarnya, peristiwanya. Jadi diperkenalkan di bagian awal itu disebut orientasi. Yang kedua adalah konflik. Konflik itu pengertiannya sederhananya adalah pertentangan antar tokoh dan berbagai kerumitan yang dialami tokoh utama. Mulai muncul konflik, nah itulah berarti bagian yang kedua. Ya, resolusi ini peristiwa atau cara tokoh mengakhiri konflik yang dihadapi. Pelan-pelan permasalahannya atau konfliknya itu menemukan jalan keluarnya. Ya, pelan-pelan. Ditarik, akhirnya sampai kepada klimaks puncak ceritanya seperti apa. Itu resolusi. Jadi strukturnya akan seperti itu, ya, bentuk struktur dari sebuah drama. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Intinya ada 3 item ini. Nah, coba ini dicontohkan bagaimana cara menentukan struktur drama. Judulnya Operasi yang Sukses. Bagian awal yang digarisbawahi inilah yang disebut prolog. Ya, pengantar. 4 orang masuk arena pertunjukan. 1 orang yang sakit di atas tempat tidur digotong 2 orang. 1 orang lagi sebagai seorang ibu yang latah. Ini belum percakapan tokoh, ini masih pengantar. Jadi dibuka dengan kalimat itu. Itulah yang disebut dengan prolog. Ya. Pengantar tadi. Ya, kalau dialog seluruh percakapan tokoh dari awal sampai akhir ini disebut dialognya ini. Ini terus sampai terakhir sampai di sini, inilah yang disebut dengan dialog, ya. Itu strukturnya. Yang terakhir yang digarisbawahi itu adalah itulah yang disebut dengan epilog. Pesan akhir dari drama ini. Dalam hal ini, pesan itu disampaikan oleh tokoh yang ada dalam cerita ini, yaitu dokter. Ya, jadi disampaikan oleh tokoh. Pesannya apa? Ini bisa dibaca di sini. Ya, bisa dibaca. Nanti dramanya dibaca baik-baik ya. Nanti kalau nonton videonya boleh di pause dulu, ya, di pause dulu, kemudian dibaca ceritanya supaya kalian bisa lebih paham lagi. Ya, silakan di pause dulu. Itu ya, selanjutnya struktur berikutnya. Nah, yang di kotak itulah yang disebut dengan orientasi ya. Pengenalan dulu. Cerita itu terjadi di mana? Ya. Tokohnya siapa? Tokohnya ini ya. Diperkenalkan ini tokohnya. Kemudian peristiwanya apa? Diperkenalkan. Aduh, mengerang karena sakit. Berarti peristiwa yang terjadi saat itu ada orang yang sedang sakit, namanya si Otong. Ada ayahnya, ya, suruh makan. Sudah turunkan di sini. Ya, ingin minum air, anaknya ingin minum air. Ini ibunya, ya. Ya, ini contoh orientasi. Jadi dari sini kita sudah tahu, oh, tokohnya ada 3, Otong, ayah, dan ibu. Pada awal di sini ya. Kemudian ada peristiwa apa? Si Otong sakit. Kalau dalam cerita ini sepertinya anaknya. Kemudian ada ayahnya. Ya, intinya diperkenalkan bahwa situasi drama ini adalah dialog ketika kedua orang tua dengan anaknya yang sepertinya sedang sakit, gitu ya. Nah, itu orientasi. Nah, di sini itulah yang disebut konflik, ya. Ya, konflik. Konfliknya apa? Ya, konfliknya apa? Baca di drama ini ada pertentangan antar tokoh. Ya, anaknya minta minum, minta makan dan sebagainya. Kemudian dokternya disuruh datang, dipanggil dokter.
dan seterusnya. Nanti silakan dibaca. Kalau kamu sudah baca tadi, kamu sudah bisa pahami. Mulai ada konflik di sini, pertentangan antar tokoh gitu ya. Nah, kemudian yang bagian akhir inilah yang disebut dengan resolusi. Konfliknya itu pelan-pelan ditarik ya, supaya selesai. Ada solusinya. Anaknya sakit, datang dokter, solusinya bagaimana? Nah, ini di sini ya. Klimaksnya bagaimana, puncak ceritanya bagaimana dengan sakitnya itu anak, gitu kan? Ceritanya di sini ya. Cerita akhirnya seperti ini. Ini disebut bagian resolusi ya. Kira bisa difahami ya. Intinya kamu baca baik-baik dulu dramanya ini sehingga kamu nanti akan paham mana yang orientasi, mana yang konflik, dan mana yang resolusi. Ya, setelah kamu bisa memahami, ya, coba sekarang cari naskah drama, kemudian tentukan struktur drama tadi. Strukturnya, caranya seperti tadi yang saya contohkan ya. Ya, catat tugasnya, kemudian kerjakan. Setelah selesai nonton video ini, kemudian silakan ini dikerjakan. Tugas pertama ya untuk video ini. Jadi saya ulangi caranya, ya, ya, tentukannya seperti ini. Silakan nanti naskah dramanya kamu beli kotak-kotak boleh, kamu beri tanda seperti ini boleh, atau kamu ya, buatkan ringkasan dialognya juga boleh. Silakan menurut pemahaman kalian masing-masing. Tetapi intinya tugas kalian menentukan mana orientasi, mana konflik, mana resolusi, mana prolog, mana dialog, dan mana epilognya. Ya. Ya. Ini tugasnya dicatat, nanti selesai video ini silakan dikumpulkan. Nah, nanti di store. Selanjutnya kita mengidentifikasi unsur drama. Dalam bentuk bagan, unsur drama kurang lebih bisa digambarkan seperti ini ya. Unsur drama ada latar, penokohan, dialog, tema dan amanat. Tema atau amanat. Latar ini menunjukkan tempat ya. Nah, itu latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama. Tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa. Latarnya. Ya. Latar tempat terjadi di mana. Ya. Waktunya kapan. Ya. Waktu kejadian dalam naskah drama. Latarnya suasana budaya, misalnya budaya melatar belakang terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama, misalnya apakah budaya Jawa, kehidupan masyarakat Betawi, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh saja. Agar difahami, menentukan latar kadang tidak disebut tempatnya ya secara utuh. Misalnya peristiwa ini terjadi di rumah sakit misalnya. Kalau itu jelas disebut di rumah sakit. Tetapi kadang latar ini disampaikan dalam bentuk cerita. Ya, cerita yang menunjukkan isinya itu dia sedang berada di rumah sakit. Ya, misalnya disebut ada UGD, dia diinfus, kemudian ada perawat, ada dokter, ya, dia berada di kamar nomor sekian, itu kan? Itu tidak disebut di rumah sakit, tetapi kita bisa simpulkan sendiri bahwa peristiwa itu terjadi di rumah sakit. Jadi diceritakan melalui peristiwa ataupun dialog tokohnya, itu ya. Nah, itu. Jadi tidak mesti disebut langsung tempatnya. Kemudian selanjutnya adalah penokohan.
tokoh ya adalah pemeran dalam drama ini ya. Diklasifikasikan dalam A, tokoh yang gagal atau disebut tokoh badut, mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Ya, fungsinya untuk menegaskan tokoh lain itu. Kemudian yang kedua, tokoh idaman sebagai pahlawan ya, karakternya itu yang biasanya yang paling baik dalam cerita itu. Tokoh idaman. Tokoh statis, peran yang tetap sama tanpa perubahan mulai awal dari akhir hingga akhir cerita. Perannya seperti itu terus ya, tidak dibilang baik tidak, dibilang jahat juga tidak. Ya, jadi hanya pelengkap tetapi tetap harus ada gitu ya. Tokoh yang berkembang dari setia ke karakter berkhianat, dari yang sengsara menjadi kaya, yang semula adalah orang koruptor menjadi orang yang saleh, misalnya begitu. Itu tokoh yang berkembang. Jadi karakternya berubah gitu ya. Awalnya tidak baik, akhir cerita menjadi baik. Itu tokoh berkembang gitu ya. Itu tokoh dan karakternya dan penokohannya ya. Selanjutnya dialog. Unsur dialog ya. Dialog, intinya dialog itu adalah percakapan dalam drama itu. Dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya untuk mencerminkan apa yang terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi, ya. Harus pula dapat mengungkapkan pikiran serta perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas. Jadi syarat dialog seperti itu, ya, menggambarkan secara utuh, ya. Dari dialog itu bisa diketahui peristiwa sebelumnya, bisa diketahui peristiwa apa yang sedang terjadi, gitu kan? Ya, bisa mengungkapkan perasaan-perasaan tokohnya. Itu dialog yang baik seperti itu. Lebih tajam dan lebih tertib daripada ujaran sehari-hari. Itu karakter dari dialog yang baik dalam sebuah naskah drama. Selanjutnya, dalam unsur drama ada yang disebut tema atau tema ya adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. Temanya apa? Berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan dan sebagainya. Jadi isi ceritanya itu temanya garis besarnya apa? Itu tema ya. Ingin membahas tentang apa ini drama ini, itulah temanya. Gitu ya. Yang berikutnya pesan atau amanat, ajaran moral yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Ya, terdapat tersimpan rapi di dalam keseluruhan isi drama. Jadi harus dibaca baik-baik secara utuh, kemudian baru muncul kita bisa temukan pesannya atau amanatnya itu apa. Gitu ya. Ini contoh menentukan unsur drama. Di atas tempat tidur. Nah, itu latar tempatnya. Di atas tempat tidur ini apa, di mana? Di rumah atau di kamar atau di rumah sakit? Lihat secara utuh ceritanya. Tetapi hanya saya ingin sampaikan, di sini jelas latarnya itu adalah di atas tempat tidur. Ada dokter, ada ayah, ada ibu. Kira-kira tempat tidurnya itu di mana? Kira-kira ada atau tidak? Gambaran lain, gambaran utuh tentang tempat ini. Tetapi yang pasti menentukan latar ya seperti ini sudah pasti ya, sudah jelas. Tinggal nanti dikembangkan lagi apakah tempat tidurnya ini apakah di rumah atau di rumah sakit. Mungkin di sini ada penjelasan di dalam percakapan tokoh dalam peristiwanya ya. Silakan dibaca baik-baik ya. Tapi saya cukup mencontohkan ini. Ini sudah jelas, pasti kalau ditanya latarnya mana, ya latar tempatnya ada di tempat tidur. Sekarang perhatikan tokoh ibu.
dalam dialog ini ya. Atong haus, mau minum, ambilkan air. Ini saja biar kenyang. Mengapa Tong? Minumlah biar sembuh. Ya Allah, ya. Ini menunjukkan yang saya kotak ini adalah karakternya ibu. Kira-kira berdasarkan dialog ini, penokohan ibu itu apa? Ya, orang yang penyabar, penyayang gitu ya. Anaknya sakit, diupayakan makan, dibantu minumnya, diambilkan, bentuk kasih sayang seorang ibu. Ya, jadi ibunya boleh kita simpulkan ibunya itu mungkin adalah orang yang penyayang, gitu kan? Nanti silakan dikembangkan berdasarkan dialog-dialog selanjutnya. Mungkin ada karakter yang lain, silakan ya, ditulis. Tokoh statis dari awal sampai akhir tidak ada perkembangan, karakternya tetap seperti itu, maka dapat kita simpulkan bahwa tokoh ibu, penokohan ibu adalah seorang tokoh yang statis. Tidak berubah dari awal sampai akhir dialog. Gitu. Itu contoh menganalisis menentukan penokohan seorang ibu. Nanti masih ada tokoh-tokoh yang lain yang bisa kalian analisis ya. Yang selanjutnya yang ketiga menentukan tema. Temanya ini motivasi hidup. Mana contohnya yang menunjukkan motivasi hidup? Ya. Ini operasi istimewa untuk mengobati penyakit malas. Ya. Jadi motivasi hidup. Ya. Menentukan tema cukup 1-2 kata seperti itu ya. Oh ini tentang motivasi kehidupan. Pesannya apa? Nah ini intinya hidup jangan malas. Ya ternyata anaknya itu sakitnya bukan karena sakit tapi karena ya malas saja. Jadi pesannya itu terdapat di akhir dialog itu ya yang digarisbawahi. Itu contoh bagaimana kita menganalisis unsur-unsur drama. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Bisa difahami. Itu pesannya. Ya, kalau sudah kita masuk tugas yang kedua dari video ini, coba kamu naskah drama yang sudah kamu pilih, ya, yang tadi sebelumnya sudah kamu pilih, dianalisis unsur-unsurnya. Ya, catat dan kerjakan tugasnya. Bagaimana caranya? Ya, saya ulangi. Tentukan seperti ini, ya. Latarnya apa? Kamu tulis. Oh, latarnya di sini. Penokohannya bagaimana? Penokohan tokohnya itu seperti apa? Saya contohkan seperti ini. Oh, tokoh ibu. Ya, ibu itu adalah seorang yang punya karakter penyabar, penyayang. Dalam konteks ini, penokohan ibu sebagai tokoh yang statis. Misalnya begitu kalimatnya. Ya, didukung oleh fakta-fakta yang terdapat di dalam naskah dialog ini. Ya. Nah, jadi begitu caranya ya. Saya kira cukup bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya yang akan kita bahas pelajari adalah menganalisis kebahasaan teks drama. Ini adalah ciri-ciri teks drama ya. Yang pertama, seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, dan sebagainya ya. Atau nanti di dalamnya mungkin akan ditemukan banyak kata-kata yang tidak baku dalam bentuk kalimat seru, suruhan, atau pertanyaan. Ini contoh-contohnya ya. Ah ya, ampun, bagus, dan seterusnya. Ini contoh-contoh kalimat yang menunjukkan kosakata percakapan. Nah, mungkin tidak baku ya, tidak baku karena namanya percakapan dialog ya. Tidak baku. Seperti ini. Selain itu, ciri yang lain dari teks drama adalah
satu, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu ya, atau dalam istilahnya disebut konjungsi kronologis, kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya kata sebelum, sekarang, kemudian, mula-mula, akhirnya, itu termasuk konjungsi kronologis ya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Itu kan menunjukkan peristiwa ya, kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa. Itu ciri yang kedua. Selanjutnya ciri yang lain adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan. Itu kan kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang dipikirkan. Ya, jadi kata kerja yang sifatnya masih dalam pikiran atau dirasakan. Ya, contohnya menginginkan, itu kan masih dirasakan. Kata kerja yang masih di perasaan, itu ya. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat, descriptive language, untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Ya, misalnya rapi, bersih, baik, gagah, dan sebagainya. Kata sifat ya, yang menunjukkan, menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Ya, ini dicontohkan bagaimana kita menganalisis ciri kebahasaan dari sebuah drama. Yang pertama, kosakata percakapan. Tekan aduh, itu menunjukkan bentuk percakapan, ya kan? Atau di situ ada kata wah, itu bentuk percakapan, ya. Jadi ciri kosakata percakapan dalam drama ini itu contohnya. Kemudian ciri yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Mana contohnya dalam teks ini? Nah, ini. Terus, itu menunjukkan konjungsi kronologis. Nah, terus itu kata lain dari selanjutnya, kemudian, gitu ya. Hanya dalam teks drama ini ditulis dengan kata terus. Terus keluar membawa ember. Ya, misalnya begitu kan. Atau dengan kata lain, selanjutnya keluar membawa ember. Kata kerja peristiwa. Ciri yang ketiga, mana adakah dalam teks ini kata kerja peristiwa? Ada, contohnya mengobati, kata mengobati, kata mengayunkan. Nah, itu ciri dari kata kerja peristiwa. Selanjutnya kata kerja yang dirasakan oleh tokoh. Adakah di sini dalam teks ini? Ada. Itu seperti mengkhawatirkan, heran, ya, itu termasuk contoh kata kerja yang dirasakan yang digunakan dalam teks drama ini, ya. Itu contoh bagaimana kita menganalisis, menentukan ciri kebahasaan dari sebuah teks drama. Ya, selanjutnya ini tugas yang ketiga, silakan naskah drama yang tadi sudah kamu pilih dianalisis ciri kebahasaannya. Caranya seperti tadi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tulis cirinya apa, terdapat dalam kalimat yang mana dalam teks yang sudah kamu pilih. Silahkan dikerjakan setelah kalian nonton video ini ya. Baik, untuk pembahasan materi memahami drama kira cukup. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Silahkan tadi ada tugas-tugas untuk dikerjakan, silahkan dikerjakan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Demikian video pembelajaran yang berisi materi memahami drama. Ya.
Tadi ada tugas-tugas, silakan dikerjakan. Kemudian nanti dikumpul ya, dikumpul. Mudah-mudahan video tadi bisa kalian pahami. Kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, silakan di WA atau langsung di kolom komentar YouTube atau di aplikasi Google Classroom yang sudah kita siapkan. Ya. Terima kasih, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.